Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini saya akan membahas latihan soal P3K kompetensi manajerial untuk tahun 2023. Semoga teman-teman yang saat ini sedang mengikuti tes P3K, kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang pertama sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang D, yakni menjelaskan padanya bahwa itu memang wujud pelayanan Anda sebagai abdi negara dan tidak sepantasnya saya menerima amplop itu. Jadi dalam situasi ini yang terbaik adalah menjelaskan pada orang tersebut bahwa Anda sebagai seorang abdi negara tidak dapat menerima uang sebagai imbalan untuk pelayanan yang Anda berikan. Anda harus menjaga integritas dan etika Anda sebagai seorang pegawai pemerintah. Karena itu jawaban yang sesuai adalah yang D gitu ya. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk menjalankan tugas Anda dengan integritas dan profesionalisme. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang A, yakni merevisi iklan tersebut menjadi lebih hemat produksi. Jadi dalam situasi ini yang terbaik adalah mempertimbangkan kembali usulan Anda dan mencari solusi yang mungkin memadukan ide kreatif Anda dengan kendala biaya produksi yang dihadapi perusahaan. Ini adalah pendekatan yang bijak mengingat bahwa mengabaikan masalah biaya produksi bisa menjadi masalah serius dalam lingkungan bisnis. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang A gitu ya. Nah, dengan merinci ulang konsep iklan untuk mengurangi biaya produksi, Anda dapat mencoba mencapai keseimbangan antara kreativitas dan keterbatasan anggaran. Hal ini bisa menjadi solusi yang menguntungkan baik bagi Anda maupun perusahaan Anda. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang A, yakni memiliki visi dan misi yang sama sehingga seluruh langkah tim dapat menuju ke arah yang sama. Jadi, sebuah tim yang memiliki visi dan misi yang sama akan memiliki tujuan bersama yang jelas. Ini akan membantu menjaga arah dan fokus tim, memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja menuju tujuan yang seragam. Semangat, kedisiplinan, dan originalitas juga penting dalam sebuah tim, tetapi memiliki visi bersama adalah dasar yang diperlukan untuk memastikan keselarasan dan kesatuan dalam mencapai tujuan tim. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat.
Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang A, yakni menjelaskan padanya bahwa Anda sedang tidak bertugas dan memintanya untuk menanyakan hal ini pada nomor telepon kantor yang resmi. Jadi, ketika Anda sedang berlibur dan menerima panggilan terkait pekerjaan dari pelanggan, yang terbaik adalah menjelaskan dengan sopan bahwa Anda tidak sedang bertugas dan memberikan nomor telepon kantor yang resmi atau petugas yang sedang bertugas. Anda tetap dapat memberikan panduan dan mengarahkan pelanggan tanpa harus terlibat langsung dalam penyelesaian masalah tersebut saat sedang liburan. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang D, yakni terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik gitu ya. Jadi dalam situasi di mana seorang karyawan tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan setelah diberikan kesempatan dan pelatihan, terutama jika kinerjanya menghambat aktivitas perusahaan dan menyebabkan pekerjaan tertunda, langkah terbaik adalah mencari penggantinya yang dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dengan baik. Keseimbangan antara memberikan kesempatan dan menjaga kinerja perusahaan adalah kunci dalam pengambilan keputusan manajerial. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-6 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-6 ini adalah opsi yang B, yakni melakukan pekerjaan dengan terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Jadi, untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang sukses, penting untuk memberikan kinerja yang tinggi, disiplin, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ini mencakup pemenuhan standar kinerja yang tinggi, kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, meskipun menjaga hubungan baik dan berkolaborasi dengan rekan kerja dan pimpinan juga penting. Aspek utama adalah memberikan kinerja yang berkualitas dan sesuai dengan tanggung jawab PNS. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang D, yakni mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut. Jadi ketika Anda mendapatkan tawaran untuk menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, penting untuk mempertimbangkan apakah Anda dapat atau tidak mengambil tugas tersebut. Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Itu adalah tindakan yang sangat bijaksana untuk mempertimbangkan dengan cermat sebelum menerima tanggung jawab tambahan. Oke, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8.
Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah opsi yang C, yakni memperbaiki laporan tersebut dan segera mengajukannya kembali. Jadi ketika hasil laporan kita ditolak, langkah yang paling baik adalah memperbaiki laporan tersebut sesuai dengan masukan atau harapan atasan dan kemudian mengajukannya kembali. Ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerja keras untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik. Setelah itu, Anda juga bisa mempertimbangkan pembelajaran dari kesalahan yang ada agar bisa menghindari kesalahan serupa di masa depan. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita sudah berada pada akhir video ini, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Kemudian seperti biasanya di akhir video, maka akan saya berikan satu pertanyaan tambahan yang menjadi kuis hari ini. Nah, silakan teman-teman memberikan jawabannya di dalam kolom komentar video ini sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi pembelajaran kita bersama-sama gitu ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.